selamat datang di segmen Jurnal Politik. Di Jurnal Politik ini akan membahas tentang banyak hal, banyak cerita, banyak tragedi. Dimana salah satunya adalah tragedi HAM. Ngomongin tentang HAM, di Lampung ini ada sebuah pelanggaran kasus HAM juga yang terjadi pada 7 Februari 1989. Tepatnya di desa Raja Basa Lama, Waijepara di Lampung. Kasusnya ada di masa Orde Baru pada zamannya Pak Soeharto nih. Jadi pada masa itu asasnya itu hanya tunggal Pancasila, penerapannya lah ya Pak ya. Jadi di mana pada saat itu pemerintah, polisi dan militer ini menyerang warga sipil di Talangsari. Menurut catatan Komnas HAM, peristiwa Talangsari ini menewaskan 130 orang. 70 orang ini dipindahkan secara paksa dan 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Jadi kasusnya ini masih ngambang. Ini udah 32 tahun. Negara kita masih menyimpan sebuah tragedi kelam. Kronologi peristiwanya nih Pak. Jadi kronologi peristiwanya berawal dari penetapan partai politik ini harus berasaskan pada Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Jadi pemerintah itu nyuruh DPR nih, Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang dimana semua partai politik itu harus berasaskan Pancasila nih. Sejak aturan itu diterapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila, Wak. Jadi itu berlaku juga untuk ormas keagamaan. Jadi kalau ada ormas keagamaan yang nggak ngusung asas Pancasila ini bakal diobrak-abrik kok pada masa itu. Ormas tersebut dianggap menganut dan membahayakan negara nih, kalau dia nggak menerapkan asas Pancasila tadi. Karena dianggap ideologinya sebagai ideologi yang terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai oleh Abdullah Sungkar. Jadi kelompok Usroh ini diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri nih ke Lampung. Jadi inilah dari cikal bakal terjadinya tragedi Talangsari. Jadi setelah kelompok tadi lari ke Lampung nih, Usroh ini bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Jadi Pak Warsidi ini warga sipil biasa, jadi guru ngaji kayak gitu-gitulah. Kelompok Usroh ini diterima oleh Pak Warsidi karena memiliki tujuan, pikiran yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Pak. Pada 1 Februari 1989, Camat Waijepara, Zulkifli Malik ini bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Waijepara, Kapten Sutiman. Dalam suratnya, Zulkifli ini menjelaskan bahwasanya informasi ini didapat dari Kepala Desa Raja Basa Lama, yaitu Amir Puspa Mega, dan Kepala Dusun Talangsari sendiri, yaitu Pak Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan Islam garis keras. Jadi Pak Usroh nih dan Pak Warsidi nih disinyalir gerak dalam gerakan Islam garis keras nih Pak. Jadi selanjutnya Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan ini dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi yang diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, yaitu Mayor Oloan Sinaga. Jadi Mayor Oloan ini mengirimkan sejumlah anggotanya untuk mengawasi kelompok Warsidi di Dusun Talangsari. Para anggota Kodim ini menyebabkan bentrokan justru dengan masyarakat sehingga menewaskan Kapten Sutiman. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi ini, militer menyerang Talangsari karena kematian dari Kapten Sutiman tadi dan ingin mengambil jasad beliau. Jadi pada pukul 4 pagi tadi,
militer menyerang Talang Sari, penyerangan dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043. Dalam penyerangan ini dilakukan dengan menyasar jemaah pondok pesantren dari pengajian Pak Warsidi tadi, karena disinyalir merupakan Islam garis keras. Dalam penyerangan yang dilakukan saat jemaah yang datang dari berbagai daerah ini bersiap mengadakan pengajian akbar. Jadi mereka ini lagi siap-siap nih, lagi kumpul-kumpul gitu lah, mau ngadain pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara ini mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok dan rumah panggung. Jadi mereka ini lagi ngumpul, tiba-tiba ada tentara-tentara nih, ada nyerbu pada ngumpulin mereka dan melakukan tembakan kepada para jemaah ya. Jadi bukan tembakan peringatan tuh bukan. Ini langsung. Jadi banyak jemaah-jemaah yang meninggal akhirnya. Tapi di sisi lain ada salah satu wawancara yang sempat saya lihat di televisi juga seperti bahwasanya terduga pelaku mengatakan membantah para tentara ini membakar pondok dan rumah panggungnya kayak. Jadi mereka mengatakan yang membakar pondok dan rumah panggungnya itu ya jemaahnya sendiri. Jadi ketimbang ditangkap mereka akhirnya bakar rumah-rumah itu. Tapi menurut CNN justru para tentara yang melakukan pembakaran kepada pondok dan rumah panggungnya kayak. Jadi kayak ada semacam rumah-rumahan gitu lah yang dibentuk untuk para jemaah di situ. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jemaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua sebanyak 249 jemaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili semena-mena. Jadi dari peristiwa itu ada sempat yang ditangkap dan dimasukin ke penjara. Jadi pasca peristiwa itu Talang Sari ini ditutup untuk umum dengan penguasaan tanahnya itu berada di bawah Korem Garuda Hitam. Dengan peristiwa Talang Sari ini, menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari sejak 2011. Saat itu anggota tim yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintahan lainnya. Pada 27 April 2021 terdapat pertemuan. Jadi udah sempat ada pertemuan nih di tahun ini di 2021 yang diadakan oleh pemerintah dan instalasinya. Pertemuan ini dilakukan oleh tim Balitbang Kemenkumham dan korban peristiwa Talang Sari. Pertemuan ini dikecam paguyuban atau perkumpulan keluarga daripada korban Talang Sari Lampung dan Kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak. Dan untuk para korban, semoga amal ibadahnya diterima dan juga kasus HAM ini terus bergulir hingga saat ini dan sangat sering disuarakan oleh para aktivis HAM. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike, dan jangan lupa subscribe